Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dadang Samsul Bahri dalam video pemecahan masalah pembelajaran siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri Cibogo Subang. Nah, judul materi pada video ini adalah siswa kesulitan dalam menghafal doa-doa. Nah, seperti biasa akan mulai dari deskripsi masalah, akar permasalahan, alternatif solusi, hasil pemecahan masalah, sumber rujukan masalah. Kita mulai dari deskripsi masalah. Deskripsi masalahnya adalah siswa dan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti mengalami kesulitan untuk menghafal doa-doa. Ya. Jadi mereka sangat kesulitan dalam menghafal doa-doa. Hal ini disebabkan karena mereka belum mampu membaca tulisan Arab secara baik. B. Lidah masih belum lancar dan terbiasa mengucapkan lafaz Arab. Nah, hal ini akan berdampak dari sisi kemampuan pembelajaran siswa dalam praktek menerapkan. Jadi doa-doa itu memang harus dihafal untuk dipraktekkan. Contohnya misalkan dalam doa bagaimana anak dalam bab menikah pernikahan, bahwa anak dalam prakteknya mampu melafalkan atau menghafal doa mendoakan pengantin. Jadi nanti kan diharapkan tatkala mereka dapat undangan dari tetangga atau dari temannya yang menikah, mereka sudah hafal doa tersebut. Termasuk doa-doa dalam salat, ataupun mendoakan kedua orang tua. Nah, ini adalah permasalahan ini konteksnya dalam hal penilaian praktek. Itu diskusi masalah. Akar masalah. Akar masalahnya apa? Akar masalah dari kesulitan menghafal doa-doa. Karena siswa belum, sebagian besar itu sudah belum mampu membaca tulisan Arab secara baik. Jadi mereka belum mampu membaca Al-Quran secara baik, sehingga masih terlihat kekakuan dalam membaca itu, terbata-bata, tidak jelas. Jadi jangankan untuk menghafal, untuk membaca pun sangat kesulitan mereka itu. Itu yang pertama akar masalahnya. Yang kedua, akar masalahnya lidah masih belum lancar dan belum terbiasa mengucapkan lafaz Arab secara cepat, secara langsung, karena tidak terbiasa gitu. Jadi hal-hal yang kata-kata kalimat-kalimat baru dalam berbaca bahasa Arab, mereka akan kaku dan kesulitan. Seperti kita belajar yang tidak sering kita dengar sehingga lidah terasa keluh. Itu akar masalahnya. Kita lanjut. Bagaimana alternatif solusinya? Saya pribadi dalam memberikan solusi dalam hal demikian. Maka pada saat itu saya berpikir mencoba saya mencari satu orang siswa yang sudah bisa membaca doa tersebut yang agak lancar, disuruh membaca doa tersebut secara lambat. Jadi siswa membaca secara lambat, berulang-ulang, dan siswa menulis doa tersebut secara tulisan Indonesia. Jadi karena ini bahwa pembelajarannya siswa harus bisa menghafal doa tersebut, maka siswa disuruh menulis, coba tulislah doa tersebut secara tulisan bahasa Indonesia biar siswa bisa membacanya. Yang penting targetnya kan bisa menghafal gitu. Ini alternatifnya, sekali lagi siswa menulis doa tersebut secara tulisan Indonesia. Yang berikutnya, kemudian doa tersebut dibagi berapa kata. Seperti Robi Jidni Ilman Nafi'ah, Robi itu satu kalimat, satu kata kalau bahasa Indonesia. Jidni Ilman Nafi'ah itu contohnya dibagi-bagi. Kemudian
Alternatif berikutnya, sesudah siswa disuruh secara pribadinya masing-masing menghafal tulisan tersebut itu sebagai hafalan awal agar siswa bisa familiar dengan tulisan, dengan bacaan atau dengan kata-kata bahasa Arab tersebut. Siswa disuruh membaca dulu ya. Kemudian doa tersebut tidak dibagi berapa kata itu, siswa itu disuruh menghafal. Silahkan hafal menurut kalian dulu sesuai dengan kemampuan siswa itu. Misalnya Robbi Jidni Ilman Nafi'ah, itu diperlukan dulu siswa menghafal. Nah, kemudian juga saya anjurkan untuk sesama temannya, teman sebangkunya, untuk saling mengoreksi, saling menghafal, saling mengetes. Nah, sudah siswa mulai terbiasa, kemudian saya memilih siswa. Ya, semuanya itu siswa difokuskan kepada guru, kepada saya untuk menghafal tiap kata secara berulang-ulang. Sebagai contoh, saya ke siswa mengatakan ini, mari kita hafalkan ini dalam 2 menit atau 3 menit ya. Jadi siswa menghafalkannya 2 menit 3 menit di dalam satu kata. Contoh, Robbi. Kata Robbi itu diucapkan oleh guru, oleh saya. Kemudian siswa memperhatikan dengan mata, dengan telinga ke depan. Robbi, Robbi, Robbi. Diulang sampai 3 kali. Robbi, Robbi, Robbi. Itu misalkan. Ya, itu baru satu kata. Kemudian dicoba berapa anak. Coba ulang lagi kata tersebut. Nah, insya Allah anak akan hafal kata itu. Robbi, Robbi, Robbi. Nah, kemudian kalau sudah hafal itu, kemudian dengan dibimbing oleh guru menghafalkan kata yang kedua. Nah, misalnya tadi itu Jidni, Jidni, siswa disuruh mengulang lagi kata itu, dibimbing oleh guru 5 kali. Jidni, 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 Jidni. Itu begitu. Nah, kita tanya kepada anak, apakah apa kata-kata Jidni itu? Nah, untuk membuktikan kita tes lagi berapa siswa, coba ulang lagi kata tersebut. Nah, dites lagi. Nah, sudah kita tahu bahwa mereka hafal kata yang kedua, kemudian kita gabungkan Robbi Jidni. Nah, begitu. Nah, itu siswa disuruh mengulang kata tersebut. Robbi Jidni, Robbi Jidni. Itu berapa kali? 5 kali ya, 6 kali. Kita katakan pada siswa, apakah kalian sudah hafal dengan kata itu Robbi Jidni? Untuk mengetahuinya lebih nyatanya, kita cek aja pada siswa di depan, di belakang, di tengah. Coba diulang kembali kata tersebut, yang 2 kata itu di belakang. Robbi Jidni, Robbi Jidni, Robbi. Berarti anak sudah familiar dengan kata tersebut, itu misalkan dong. Begitulah setiap kata itu diulang secara terus menerus ya, secara dibimbing oleh guru. Kenapa dibimbing oleh guru? Karena untuk makhrajnya, untuk makhrajnya biar pengucapannya lebih baik dan lebih benar, gitu dibimbing oleh guru, sehingga dengan tidak waktu memerlukan cukup lama mereka sudah bisa menghafal doa tersebut. Kemudian yang terakhir, sudah dibimbing oleh guru, maka siswa dipersilahkan untuk menghafalkan kembali, memperkuat kembali secara pribadi masing-masing dan saling mengetes sesama teman. Itu adalah alternatif solusi yang saya berikan kepada siswa. Nah, sumber rujukan masalah tersebut yaitu kelas 12 ATPH. Ya. Jadi sumber rujukannya di kelas 12 ATPH. Sebagai penutup, mohon maaf apabila penyampaian video ini kurang bagus, dan mohon maaf apabila kata-kata yang kurang jelas. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.